lagi dengan aku, Lady. Teman-teman, kali ini aku mau cerita tentang diriku. Sebenarnya aku malu sih, tapi aku berharap ceritaku kali ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat buat teman-teman semua. Jadi, 2 hari yang lalu, aku sempat ngambek sama papa, mama, dan kakakku. Kakakku namanya Kak Lea. Karena Kak Lea dapat handphone baru dari papa, mama. Padahal selama ini dia tidak pernah jadi juara kelas. Aku yang langganan juara kelas setiap tahunnya. Tapi papa, mama tidak menghadiahkan handphone yang aku idam-idamkan. Aku sempat bertanya pada mama, kenapa sih Kak Lea yang diberikan handphone baru? Dia kan tidak pernah jadi juara. Dia cuma bisa bantu mama mencuci piring, membersihkan rumah sebelum berangkat ke sekolah. Ya, kalau sedang libur, dia juga membantu mama memasak dan membuat kue. Memang itu hobinya. Selain itu, dia bisa apa? Duh, kemarin itu rasanya dunia di sekitarku mendung dan tidak bercahaya. Aku merasa otot-otot tubuhku menjadi tegang dan ingin melempar barang-barang yang ada di sekitarku. Demikian juga dengan jantung di dadaku terasa berdetak begitu cepat dan nafasku terasa memburu. Rasanya sungguh tidak nyaman. Jangan ditanya ya tentang raut wajahku. Tanpa bercermin pun aku tahu wajahku pasti tampak cemberut dan jelek. Kalian tahu nggak sih, saat kita marah, di dalam otak yang luar biasa yang diciptakan Tuhan ini, ada bagian khusus yang disebut amigdala. Amigdala seperti sistem alarm di dalam otak kita. Saat ada sesuatu yang membuat kita marah atau iri hati, amigdala akan memicu alarm tersebut berbunyi. Lalu ia mengirimkan sinyal ke berbagai bagian tubuh kita. Jantung kita mulai berdetak lebih cepat, demikian juga dengan nafas kita. Tapi tunggu dulu, itu belum semuanya. Ketika kalian merasa marah atau iri hati, otak kita akan melepaskan zat kimia khusus yang disebut hormon. Hormon-hormon ini bisa membuat perasaan kita menjadi semakin intens. Salah satu hormon tersebut disebut kortisol. Hormon ini bisa membuat kita merasa lebih berenergi dan waspada. Ada juga hormon yang disebut adrenalin yang memberikan kita dorongan energi yang ekstra. Rasanya seperti memiliki kekuatan super. Selain itu, saat kita merasa marah atau iri hati, otot-otot tubuh kita cenderung menegang dan bersiap untuk bertindak. Ini adalah respon alami tubuh kita terhadap emosi negatif tersebut. Tiba-tiba, Roh Kudus mengingatkanku tentang sebuah ayat dalam Alkitab. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Aku jadi teringat kisah Kain dan Habel dalam Kejadian pasal yang keempat. Ketika Kain mendapati hanya persembahan Habel yang diterima Tuhan, sedang persembahan Kain tidak, ia pun menjadi marah dan mukanya juga muram. Tuhan bertanya kepada Kain, mengapa hati Kain panas dan muka Kain muram? Jika berbuat baik, tentu mukanya akan berseri. Tetapi jika tidak, maka dosa sudah mengintip Kain dan sangat menggoda Kain untuk melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Sayangnya, Kain tidak mempedulikan peringatan Tuhan. Ia membiarkan hatinya marah dan mukanya muram, sehingga Kain tega membunuh Habel, adik kandungnya sendiri. Aku tidak mau menjadi seperti Kain, membiarkan kemarahan dan kemurungan terjadi dalam diriku. Aku yakin Tuhan pun ingin aku meninggalkan amarahku karena itu tidak baik buat kesehatanku. Tubuhku kan baik Roh Kudus,
Roh Kudus bisa sedih jika aku tidak mendengar nasihatnya dan membiarkan kejahatan bersembunyi dalam hatiku. Aku mencoba untuk menarik nafas yang dalam pelan-pelan sambil hitung dalam hati sampai 10, lalu hembuskan pelan-pelan. Aku ulangi bernafas dalam-dalam sambil hitung dalam hati sampai 10, lalu hembuskan pelan-pelan. Aku ulangi sambil mengingat tentang ayat yang telah Roh Kudus berikan padaku bahwa aku harus bersukacita senantiasa. Lega. Setelah hatiku tenang, aku baru memahami. Ternyata handphone baru Kak Lea akan dia pergunakan untuk merekam kegiatannya dalam masak-memasak, bukan sekedar selfie-selfian dan main game. Puji Tuhan, kini hatiku lega dan tubuhku terasa segar kembali, sukacitaku pun penuh. Dan aku senang sekali karena aku akan bekerja sama dengan Kak Lea, belajar memasak dan membuat kue di hari libur. Sehingga hari-hari liburku kelak berkualitas. Puji Tuhan. Semoga kesaksianku menjadi berkat buat teman-teman. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.